Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balamnya hinggap di pohon pisang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Belum. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Siang ini tabligh akbar kita Kalimantan Timur menuju generasi emas. Dan memang tema ini sangat sesuai karena Masjid Islamic Center Kalimantan Timur ini lampunya emas semua, taplak mejanya pun emas. Ini menunjukkan Kalimantan Timur ini negeri yang kaya raya. Makanya saya kalau ada yang nanya, Ustadz dari mana? Dari Kalimantan Timur. Di mana saja perjalanannya? Saya dari Tarakan ke Berau. Gimana perjalanannya? Enak tidur. Jalannya gimana? Saya naik speedboat. Tadi ditanya dengan Bapak Wakil Gubernur, bagaimana perjalanan? Insya Allah kita nikmati, semuanya akan berjalan dengan baik insya Allah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salah satu cara menenangkan hati adalah dengan banyak-banyak bersodakoh. Kalau dengan uang, dengan harta, dengan mal, ibadahnya sodakoh. Kalau dengan lisan, ibadahnya solawat. Kalau dengan gerak badan, ibadahnya solat. Kalau dengan telinga, ibadahnya somat. Dengarkan ceramah. Belajar dari emas. Emas itu jangan bayangkan kita gali tanah lalu dapat bongkahan emas bulat-bulat. Tidak begitu, Besti. Emas itu kita ambil pasir, kita ambil batu, kita ambil tanah liat, diletakkan di dalam kuali, digoyang-goyang dengan air, barulah kelihatan butiran-butiran emas. Dicampur dengan merkuri. Makanya kalau sungai kalau sudah kena tambang emas, mati ikan-ikannya, orangnya juga hidup setengah mati, kena penyakit kanker. Maka jangan bayangkan emas itu seperti batu. Emas itu susah, emas itu sulit. Pelajaran yang pertama dari emas adalah semuanya berproses. Hari ini orang melihat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang gagah, perkasa, muda.
orang tidak tahu bagaimana proses sebelumnya. Kita mengenal Bapak Ketua Pengadilan, kalau provinsi Pengadilan Tinggi, ternyata ceritanya beliau dulu pernah tugas di Papua, pernah bertugas di NTT, mengajar di surau, langgar dan musola. Ada proses sebelumnya. Orang melihat cincin yang cantik indah di etalase kaca mall, pasangan laki-laki perempuan yang akan menikah melihat cincin yang cantik, ditanya kepada penjualnya, berapa harga cincin ini? 100 juta. Yang perempuan tersenyum, yang laki-laki sakit jantung. Orang hanya tahu dia sudah jadi cincin, tapi prosesnya orang tidak tahu. Maka menuju generasi emas ada proses yang panjang, dari mulai TK sampai ke SD, sampai ke SMP, sampai ke SMA, pondok pesantren, madrasah sanawiyah aliyah, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Orang tidak pernah tahu prosesnya, maka proses ini mesti kita lewati. Ini yang di sebelah kiri saya kelihatannya adik-adik, kalau dilihat wajahnya masih SMP, SMA. Betul? Masya Allah, berarti mata saya masih sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau disuruh ceramah di depan ibu-ibu, insya Allah sanggup. Ceramah di depan bapak-bapak, sanggup. Tapi kalau disuruh ceramah di depan anak TK, pernah diundang, Ustaz Abdul Somad nanti datang ke TK, siap. Saya sangka yang mau diceramahi bapak wali murid, ternyata anak TK sudah dikumpul ramai-ramai. Protokol manggil, berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Walaupun naik, satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. Ngomong saya 5 menit, mereka sudah ketawa cekikikan, kikikikikik. Ini kalau saya teruskan hilang harga diri saya ini, hilang martabat saya. Akhirnya saya terpikir, ini anak-anak ini pasti ada pawangnya ini. Ibu kepala TK bisa bantu saya? Naiklah ibu kepala TK, kecil aja, dia ajak anak-anak semua, tepuk anak soleh, sayang papa, sayang mama. Diam semua. Kalau tahu gitu dari tadi saya tepuk anak soleh. Artinya apa? Dalam proses generasi emas ini, engkau boleh jenderal, engkau boleh panglima, engkau boleh dokter spesialis, engkau boleh hakim, jaksa dan pengacara. Tapi untuk mewujudkan generasi emas, prosesnya adalah guru yang digugu, yang ditiru. Kalau di Eropa, di Amerika, gaji yang tertinggi adalah guru. Itu kenapa gaji guru tinggi? Supaya generasi emas berkualitas, memang betul-betul emas 24 karat. Jangan heran kalau emas kita palsu, karena terkait dengan gaji guru. Guru jangan minta naik gaji. Kenapa? Efisiensi. Berjuanglah karena Allah. Gaji tidak seberapa, tapi kalau bapak ibu guru mendidik anak-anak ini, kerja tidak lama, 60 tahun pensiun, tapi anak-anak ini akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak saya hanya boleh di rumah TK SD, hanya boleh. Ponakan saya cuman boleh di rumah TK SD. SMP SMA mesti mondok, tidak ada tawar menawar. Ponakan anak mondok, nggak mau mondok pecat jadi anak. Oh, kejam sekali Ustaz Somad. Saya bukan kejam. Saya bilang ke istri saya, lebih baik kita nangis sekarang berpisah dengan anak daripada kita nangis 20 tahun lagi karena dia kena narkoba, karena dia kena seks bebas, karena dia kena penyakit menular. Insya Allah
semua anak-anak kita ini dijaga, dipelihara menjadi anak generasi emas yang soleh dan solihah insyaallah, amin. Kalau yang di depan anak sekolah, yang di atas pentas ini asli polisi Pak? Ya saya tanya dulu, soalnya saya pernah memuji, Masya Allah hadrah Bapak polisi, selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi. Maka saya tanya, ternyata di Kalimantan Timur tidak ada pemain naturalisasi, hadrahnya asli polisi. Allahu Akbar. Kalau sudah Bapak polisi di masjid main hadrah, insya Allah soleh, dijaga dan dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menikah? Belum? Ibu calon menantu? Masya Allah, jawabnya so sweet. Tapi jangan karena sudah Bapak polisinya dengan kita, di masjid sama dengan kita, sudah melantunkan sholawat dan hadrah dengan kita, jangan pancing mereka untuk melanggar aturan. Mereka berdisiplin. Jangan karena adik-adik bapak-bapak sudah menganggap, oh ini polisi kita, di masjid sama kita, ini hadrah sama kita, sholawatan sama kita, maulidan sama kita, besok tiba-tiba ada razia. Pas ditanya, prit, mohon maaf Pak, kita yang maulid kemarin. Kita sudah merusak sistem. Kalau memang kita melanggar, saya ustadz, tapi kalau saya ketemu dengan bapak polisi di jalan sebelum berangkat, saya tetap pakai helm. Yakinkan helmnya bunyi dulu, klik. Dan saya tetap bawa STNK, saya tetap urus SIM, saya tetap disiplin. Dan ketika saya bawa motor di Pekanbaru, Riau, datang bapak polisi razia, saya buka helm, jalan Pak Ustadz. Saya nggak salah, saya udah siap, nggak jadi. Artinya kita saling menjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi emas ini bukan hanya untuk dijadikan anak sebagai ustadz. Bagus, Ketua Majelis Ulama Indonesia, pemimpin kita, qori kita yang membacakan Al-Quran, imam kita, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, ustadz kita. Tapi menolong agama ini tidak hanya dengan ustadz, menolong agama ini dengan kekuasaan, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, menolong agama ini dengan duduk di parlemen, anggota DPR RI. Saya sudah lama dengar ceramah di mana-mana, kalau gubernur itu pasti ngomongnya, yang saya cintai Ibu Ketua Penggerak PKK. Tapi di Kalimantan Timur ini lain. Saya tadi sempat terkejut, ini jangan-jangan salah ngomong ini. Yang saya cintai anggota DPR RI katanya. Oh. Memperjuangkan, menolong negara, agama, APBD, memperjuangkan pendidikan, yang satu dengan kekuasaan legislatif, yang satu dengan kekuasaan eksekutif, yang satu dengan ilmunya, guru-guru. Ustadz Abdul Somad bukan eksekutif, Ustadz Abdul Somad bukan legislatif, Ustadz Abdul Somad dengan suaranya. Ada memang orang yang mesti ngomong. Siapa yang ngomong? Parler, parler bahasa Prancis artinya ngomong, parlemen tempat orang ngomong. Jadi siapa yang suka ngomong, duduk di parlemen. Masjid ada khotib ceramah, memang ngomong. Tapi ada orang yang nggak boleh ngomong. Siapa yang nggak boleh ngomong? Tukang. Tukang jangan ngomong. Makanya kalau ada tukang yang kerja di rumah bapak ibu, jangan diajak ngomong. Itu semennya sama batunya nggak jalan. Ada orang yang memang wajib ngomong, tapi ada orang yang tidak perlu ngomong. Bapak-bapak polisi nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, cukup dengan seragam dan pistolnya. Kami hari ini yang tidak berseragam, yang bukan polisi, merasa bangga dengan kehadiran bapak-bapak yang hadir di sini. Betul? Kelihatannya dari bunyi betulnya terpaksa. Apa kata ibu-ibu yang ada di sana? Lihat itu. Ibu-ibu yang ada di sana menasihati anaknya. Apa kata dia? Lihat itu.
Bapak-bapak itu polisi pakai seragam, tapi dia masih mau ke masjid, dia masih mau hadrah, dia masih mau selawatan. Bapakmu baru jadi security. Mohon maaf Pak security, jangan tersinggung. Bersama kita ada panglima TNI ataupun yang mewakili. Kalau tuan pergi ke kali memasak ikan makan delima, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi panglima. Dari bunyi doanya nggak yakin kayaknya. Amin. Kita berkumpul ini bukan hanya sekedar ceramah, tapi juga saling mendoakan. Kita doakan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, anggota DPR RI, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, Bapak Panglima, Bapak-bapak dari kepolisian. Ustaz Abdul Somad ini yang didoakannya hanya yang duduk di atas saja, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insya Allah istiqomah iman dan Islam. Itu tanggung jawab guru, itu tanggung jawab dinas pendidikan. Tidak begitu. Generasi emas ini tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena kalau ada satu saja unsur yang salah, sistemik, satu saja salah, dia seperti efek domino. Batu domino disusun, jatuh satu, akan jatuh semuanya. Gurunya di sekolah sudah baik, ustadznya di pondok sudah baik, tapi kalau ada yang tidak baik di lingkungan masyarakat, ini anak-anak ini langsung rusak Bapak Ibu, dan kita bagian dari yang merusaknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang merusak. Rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah, amin ya rabbal. Ini banyak senior-senior saya nih yang hadir, dulu sama-sama di Mesir. Ada Ustadz Juli Yansah, ada Ustadz Mukhtar, dan para asatidz sekalian. Ada beberapa teman saya ini pulang ngajar di sekolah, true story, kisah nyata. Diperiksa handphone, bawa keranjang, semua handphone kumpul, anak-anak kumpul handphonenya. Setelah handphone dikumpul, diperiksa isinya satu-satu, ditelepon wali murid, besok bapak datang. Mohon maaf, saya sibuk nggak bisa datang. Ibu bisa datang, ibu bisa datang, ibu datang. Akhirnya ibu dimarahi sama guru, yang marahi guru teman saya. Ini anak ibu sudah kurang ajar, handphonenya isinya macam-macam, ibu kurang pendidikan, ibu kurang pengawasan. Setelah selesai, si ibu ngomong, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan bapak-bapak. Betul bu? Betul kata mereka. Padahal yang menjadi imam, yang menjadi benteng utama, penanggung jawab pertama dalam rumah tangga adalah bapak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai para suami, hai para kepala rumah tangga, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, api neraka. Alhamdulillah, ini garis tengah. Ini Masjid Islamic Center Kalimantan Timur ini, mohon maaf bapak-bapak, saya berjalan-jalan di depan, ini garis tengahnya di sini. Dan di sini di Kalimantan Timur ini, di Samarinda ini, jumlah laki-laki dengan perempuan yang ikut pengajian sama. Ustaz tahunya dari mana? Karena garis di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kadang di beberapa tempat isinya perempuan semua. Lakinya kemana? Meninggal, meninggalkan pengajian. Padahal yang mestinya mengaji adalah laki-laki. Padahal semestinya yang menjadi imam, yang membaca Quran, yang faham fikih, karena laki-laki punya tanggung jawab. Sekarang banyak laki-laki yang tidak pede jadi laki-laki, bahkan keluar negeri untuk operasi jadi perempuan, ke Bangkok, namanya operasi lady boy, wajah lady kaki boy. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari penyakit umat Nabi Lut ini insyaallah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, apalagi Samarinda ini dekat dari laut atau sungai? Sungai. Nah, makanya kalau ada ladyboy ini kumpulkan, campakkan ke sungai. Setuju? Wah, main setuju aja ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu, istri, kakak, adik, anak perempuan, kalian punya 5 hak terhadap suami. Laki-laki, kalian punya 5 kewajiban yang merupakan hak yang mesti ditunaikan kepada perempuan. Yang pertama, kasih makan. Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Yang kedua, beri pakaian. Sudah dapat pakaian? Alhamdulillah. Sekarang banyak perempuan yang pakaiannya minimalis, tingginya 160, kainnya 25. Saya pun sampai ke Kalimantan Timur ini dapat sorban minimalis. Di mana-mana sorban saya besar, sampai sini kecil, tapi berat, unik, cantik. Ini akan disimpan di lemari kaca nanti. Masya Allah, tabarakallah. Pakaian. Yang kedua, tempat tinggal. Kalau sanggup beli, beli. Nggak sanggup beli, sewa. Yang keempat, pendidikan. Aslinya yang mendidik ibu, wudhu, tayamum, bersuci, sholat, zakat, puasa, menutup aurat, suami yang mendidik. Tapi karena suami nggak bisa, karena sibuk, akhirnya dia izinkan pergi pengajian. Sayang, aku mau pengajian ke Masjid Islamic Center ya, silakan. Izin ya? Iya. Kamu nggak ikut, aku streaming aja. Suara saya jelas? Yang ujung sana suara saya jelas? Berarti di depan ini yang nggak jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Ada satu lagi, perhatian. Kalian laki-laki kalau tidak memberikan perhatian kepada perempuan, mereka akan mencari perhatian dari laki-laki lain. Waspadalah. Betul, Bu? Betul katanya. Kenapa ada perempuan yang dilarang oleh Nabi tidak boleh rambutnya seperti punuk onta? Punuk onta, ikat rambutnya naik ke atas. Kalau hanya sekedar diikat pakai karet nggak apa-apa, soalnya rambutnya panjang. Kalau tidak diikat pakai karet, langsung pakai jilbab, nanti pas buka itu rambut turun ke depan, suami pingsan. Diikat boleh nggak apa-apa, tapi kalau sengaja dinaikkan ke atas sehingga kalau dia berjalan seperti onta, itu mencari perhatian. Apalagi contoh mencari perhatian, memakai tumit yang tingginya 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang cemas. Dia yang berjalan, jantung kita yang gemetar. Ini contoh-contoh, dan yang saya sebutkan ini tidak ada di Samarinda. Ini adanya di planet Mars, di Merkurius, di Neptunus. Kunci, ini jangan-jangan Ustaz Somad ini nyindir saya ini. Ini jangan-jangan Ustaz Somad, kunci mendengar pengajian Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, yang suci hanya Allah. Kita memang kotor, kita memang dosa, kita memang salah. Yang suci hanya Allah. Alhamdulillah, yang layak dipuji cuman Allah. Walaupun namanya ditulis di depan Ustaz Abdul Somad, nama gubernur nggak ada, nama wakil gubernur nggak ada. Bukan salah saya, salah panitia. Gubernur wakil gubernur nggak mau disebut-sebut namanya.
biarlah nama Ustadz Abdul Somad saja. Di beberapa acara di dalam masjid dibuat gambar besar. Di Kalimantan Timur tidak perlu gambar. Kenapa? Pilkada sudah nggak ada. Mubazir, cetak banyak-banyak. Makanya di mana-mana kalau saya tausiah ada gambar saya dibuat besar, saya pesan khusus, tolong panitia selesai acara gambar-gambar ini jangan dibuang. Khawatirnya ada yang ngambil dijadikan penutup WC di pinggir sungai. Tapi di Kalimantan Timur tidak terjadi. Di Kalimantan Timur yang penting bukan gambarnya besar, tapi layar monitor TV-nya besar. Ini menunjukkan bahwa Kaltim punya program umroh tersebut. Pemprov Kaltim mempunyai program umroh untuk marbot gratis pol. Provinsi lain mungkin heran, ini lagi sulit uang kenapa bisa berangkat. Saya menjawab, kalian tidak perlu heran. Kenapa? Karena di sini emas semua, generasi emas, Qurannya pun emas semua. Tengok ini, kalau dilihat dari susunan Qurannya kayaknya jarang dibaca ini. Ustadz Somad jangan ngomong begitu. Ini Qurannya ini memang berantakan kalau tidak ada acara, tapi karena mau acara tablik akbar kami rapikan. Oke, saya yang risau, saya yang menjawab sendiri. TV-nya besar, apa tanda uang banyak? Bukan cuma lampunya besar, bukan cuma layarnya besar, tapi juga memberangkatkan orang ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan kita juga bisa berangkat insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Memberangkatkan marbot di Kaltim secara gratis. Apakah di sini ada marbot yang sudah berangkat? Ada Pak, siapa? Mana marbot yang sudah berangkat katanya? Sudah berangkat? Sudah Ustaz. Kapan Pak berangkatnya? Sudah lupa. 2 bulan yang lalu sekitar. Masya Allah, umrah makbulah. Mudah-mudahan umrah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan duduk Ustaz. Jazakumullah. Bagaimana tunggu. Bagaimana perasaannya bisa berangkat ke tanah suci? Alhamdulillah luar biasa senang Pak Ustaz. Masya Allah. Mau lagi. Oh, insya Allah nanti periode kedua insya Allah. Amin. Yang belum berangkat insya Allah panjang umur, sehat badan, rezeki berlimpah sampai ke Baitullah insya Allah. Siapa yang bisa memberangkatkan marbot, penggali kubur, pengajar mengaji? Ustadz Abdul Somad bukan orang kaya, bukan pejabat, nggak ada uang. Itu bisa dilakukan dengan kekuasaan. Mumpung tanda tangan masih ada, mumpung seragam masih ada, mumpung kekuasaan dititipkan Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Itu kalau saya udah takbir berarti udah 40 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Betul Bu? Betul terus. Apa yang ditinggalkan? Masjid Islamic Center Kalimantan Timur. Apa yang ditinggalkan? Orang yang bisa berangkat ke Baitullah, meleleh air matanya berdoa,
Mungkin doa kita tidak dikabulkan Allah karena banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tapi air mata orang yang tulus karena Allah menetes, mengetuk pintu-pintu langit selagi masih ada. Tapi memang berat karena memang sedang sulit ekonomi, tapi Allah janjikan 2 kali. Bapak ibu semua hafal ayatnya, sesulit apa, sesusah apa, sepayah apa, fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Tolong carikan penulis kaligrafi, tulis di ruang tamu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah menjanjikan bersama kesulitan ada kemudahan, ada kesulitan ada kemudahan. Di belakang-belakang mobil, di belakang bis, di belakang truk tulis fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada orang yang stres, ada orang yang depresi, ada yang orang susah hati, ada yang orang sempit. Ketika dia sedang di lampu merah, dia lihat ada tulisan di belakang fa inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah. Begitu, nggak mesti ceramah, tulisan di belakang mobil pun bisa. Ini sekarang ada orang stres, ada orang depresi, ada orang kesulitan, sampai di lampu merah ada tulisan di belakang truk, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Ketemu lagi di lampu merah depan ada lagi bis, tulis mau pulang malu, nggak pulang rindu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata dakwah itu tidak selamanya ceramah, dakwah itu tidak selamanya tausiah, dakwah itu tidak selamanya khutbah, tapi juga kaligrafi adalah dakwah, seragam TNI Polri adalah dakwah, menjadi pejabat juga adalah dakwah. Lalu kami ibu-ibu perempuan ini gimana Pak Ustadz? Kami yang nggak ada jabatan, kami nggak ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, gimana Pak Ustadz? Perempuan itu ibadahnya yang paling ringan. Apa dia? Menjaga suaminya, menjaga anaknya, menjaga keluarganya. Maka ibadah perempuan sampai hari kiamat tidak akan putus. Ini sekarang banyak orang ngejek, kamu tahun lalu hamil, tahun ini hamil. Jawabnya pendek aja, ibadah. Makanya perempuan yang hamil, kalau dia meninggal, matinya mati syahid. Kelelahannya, badannya berkeringat, keletihannya, jantungnya, nafasnya, semua bernilai ibadah. Dan setelah anaknya lahir, meregang nyawa, menyusukan anak, anaknya menjadi amal jariah. Saya hari ini tausiah, nanti malam di Sebulu, besok pergi ke Balikpapan, besok malam dengan Ustadz Das'ad Latif di Balikpapan, hari Senin saya pulang, habis itu ke Riau, setelah itu pergi ke Jawa Tengah, habis itu pergi lagi ke Malaysia, habis itu pergi ke Aceh. Setiap tausiah, setiap ayat mengalir ke almarhumah ibu saya. Setiap yang saya katakan, setiap yang saya ucapkan diamalkan jamaah, mengalir ke almarhumah ibu. Ini yang ada di atas ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Panglima, Ketua MUI, Qori, Ketua Pengadilan Tinggi, semua laki-laki. Dan semua yang laki-laki hebat ini dilahirkan oleh perempuan. Kira-kira lebih hebat laki-laki apa perempuan? Kalah kita Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sepelekan perempuan. Kenapa? Karena perempuan dapat jatah 3. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka. Ibu dapat 3. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung. Kenapa ibu dapat 3? Ibu melahirkan. Kenapa ibu dapat 3? Ibu menyusukan. Makanya kalau ada laki-laki yang mau dapat 3, coba yang 3 ini. Coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Saya sudah coba. Bagaimana caranya bisa mengandung? Pulang dari sini, beli kelapa, ikat di perut. Bagaimana caranya melahirkan? Pulang dari sini, makan mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Bagaimana caranya menyusukan?
ambil anak bayi, letakkan. Nggak mau dia. Ustaz, kau tahu? Sudah saya coba. Betapa kita laki-laki yang katanya gagah perkasa, yang katanya hebat, Allah sudah belikan kelebihan masing-masing. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Ada yang kami angkat derajatnya dengan melahirkan, ada yang kami angkat derajatnya dengan kepolisian, ada yang kami angkat derajatnya dengan pengacara, hakim, jaksa, ada yang kami angkat derajatnya dengan ilmu, ada yang kami angkat derajatnya. Pak Ustadz, saya sudah pikir-pikir, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Kira-kira di mana letak kelebihan saya? Ya itulah kelebihanmu. Mana? Ya nggak ada apa-apa itu. Merasa bukan apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, dan nggak punya apa-apa. Itulah kelebihan yang paling hebat. Kenapa? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling tidak punya apa-apa dan tidak merasa siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dia hanya berkata la haula wala quwata. Itulah orang yang paling hebat. Tapi jangan gara-gara ini besok Bapak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur rapat bersama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor OPP, lalu tanya, gimana visi misi Kalimantan Timur 2026? Tidak ada apa-apa. Kita serahkan pada Allah. Kita ini manusia, mesti ada usaha. Setelah berusaha berdoa, setelah berdoa bertawakal. Ini air minum memang untuk saya, ini buah memang diberi untuk saya, ini memang kue-kue untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, apakah bisa masuk ke mulut saya? Nggak bisa. Makanya nggak masuk ke mulut saya. Kenapa? Karena saya tidak ada usaha untuk mengambilnya. Kenapa Ustadz tidak mengambil? Karena saya lihat Pak Gubernur nggak ngambil. Saya lihat Pak Gubernur nggak ngambil, Pak Wakil pun enggak. Kita enggak enak ngambil kan? Kita mesti jaga harga diri juga kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau karpet itu mahal, dia bisa bergeser sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada usaha. Ini banyak anak-anak muda ini. Nanti ketika ditanya, "Kenapa kau belum nikah?" Serahkan pada Allah. Kenapa kau belum beristri? Kalau jodoh takkan kemana. Memang betul jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Betul bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemputlah rezeki itu dengan cara yang halal. Setelah ada ikhtiar, ada usaha, berdoa. Jangan lupa berdoa. Doanya jangan maksa. Ini banyak sekarang maksa, bangun tengah malam, tahajud. Tahajud itu meminta, bukan memak. Ini maksa. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, jangan pernah bosan meminta. Ini sekarang orang sudah tidak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak padi. Langsung masuk kantor, langsung masuk rumah, langsung masuk mobil. Kau nggak berdoa? Alah, doa yang lamanya belum makbul. Apa ini? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita tadi sholat zuhur, besok kita sholat zuhur, kemarin kita sholat zuhur, kita tidak tahu sholat kita diterima Allah atau tidak. Kenapa kita terus sholat? Karena sholat adalah ibadah, dan doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia ini yang paling penting otaknya. Kalau otaknya sudah tidak sempurna, tak ada beda manusia dengan hewan, dengan binatang. Maka otaknya ibadah adalah doa. Makanya di beberapa tempat doa belakangan, sudah mau bubar baru berdoa. Orang pun sambil ngangkat tangan mau jalan keluar. Tapi di Kalimantan Timur beda guys. Di Kalimantan Timur berdoanya duluan. Doa dulu baru tausiah. Mudah-mudahan
susunan acara seperti di Kalimantan Timur ini ditiru oleh masjid-masjid acara-acara yang lain insyaallah. Doa dulu, doa dulu. Kalau mau niru yang acara Kalimantan Timur, jangan cuma ambil doanya, marbot umrohnya ambil juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu tadi nggak ikut doa sama imam. Doa imam dengan doa saya lain, Pak Ustadz. Kenapa? Dia imam minta hujan, saya jual es krim. Imam minta hujan itu maksudnya minta turun rahmat Allah. Sependek-pendek doa, dunia dapat, akhirat dapat, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah sependek-pendek doa. Doa itu diangkat tangan ke atas, Nabi mengangkat tangan. Ini ada orang berdoa tangannya diletakkan di bawah. Kalau ada orang meletakkan tangan di bawah, itu artinya sama, terserahlah ya Allah, mau ngasih-ngasih enggak pun enggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hina, banyak dosa tapi tetap berdoa. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Kuasa. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mislu adadir rimali fahab li taubata wafir dhunubi. Itulah enaknya kalau kita zikir ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau tadi tahu yang diucapkan somat? Enggak. Terus apa yang kau bilang? Aku gerak-gerakkan aja mulut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Memangnya kalau kami istighfar kami dapat apa? Memangnya kalau kami banyak-banyak astagfirullah kami dapat apa? 6 janji Allah, 6 janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Yang pertama, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah, semua dosa-dosamu diampunkan Allah. Pulang kita dari Masjid Islamic Center Kalimantan Timur dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. 2, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Diturunkan hujan sebagai rahmat. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kekeringan kering kerontang masa paceklik. Amin. Wa yumdidukum bi amwalin, kamu akan diberikan harta, wa banin, kamu akan diberikan anak, waj'al lakum jannatin, diberikan kebun-kebun yang subur, wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, diberikan air sungai yang mengalir, rezeki yang tak putus. 6 janji Allah. 3 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 3? Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, amin. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diganti Allah dengan kebahagiaan, amin.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya amalannya istighfar. Amalan kamu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Amalan kamu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Amalan kamu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amalan kamu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya bagus. Amalan kamu apa? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Tapi ada orang amalannya istighfar aja. Amalan istighfar. Setiap melihat suami, astagfirullah, astagfirullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan pilih amalannya macam-macam. Tapi saya nggak bisa zikir seperti Ustadz Somad. Saya zikir nggak bisa pakai lagu-lagu, nggak usah pakai lagu. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Kalau ada orang yang ngajak-ngajak ribah, ngajak-ngajak bicara aib orang, gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, astagfirullahalazim. Saya kalau istighfar kuat-kuat itu rasa nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya istighfarnya dalam hati, ya udah dalam hati aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun amal kita akan diterima Allah. Ini generasi emas ini kita mau tes, ini kira-kira emas asli atau emas palsu. Ini emas kalau mau dibeli di pasar digigit dulu, digigit. Kalau putih di dalamnya berarti ini emas sepuh. Tapi kalau emas asli dia kuning sampai ke dalam. Kita mau tes Kalimantan Timur menuju generasi emas. Ini emasnya emas asli atau emas palsu. Minta naik ke atas satu orang emas Kalimantan Timur. Tolong Pak Polisi angkatkan satu orang. Saya minta satu orang naik ke atas. Kita mau fit and proper test. Sudah dipanggil 3 orang setiap penerima marbot itu. Bagaimana anda membedakannya marbot kamar? Berikut ini kita panggilkan 3 orang dari marbot yang akan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bagaimana perasaan Ustaz berangkat umroh ke Baitullah? Apa yang Ustaz rasakan? Walaupun kata-kata tidak bisa mewakili rasa. Sangat takjub, hati rasa gemetar melihat Ka'bah yang luar biasa. Alhamdulillah. Apa harapan Ustadz ke depan untuk Provinsi Kalimantan Timur? Mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Timur selalu jaya, Amin. sukses, Amin. selalu. Mudah-mudahan Pak Gubernur dan jajarannya semoga sukses memimpin Kalimantan Timur ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ke depan lebih baik insyaallah. Amin, Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada siang yang penuh dengan kebahagiaan. Tadi saya mulai tausiah jam 2, sekarang sudah jam 3 sesuai dengan standar tausiah. Nggak boleh lebih dari 1 jam, nanti meleleh dia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bekal untuk kita semua. Keluarga kita diberikan sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah, pemimpin kita adil dan amanah, masyarakatnya bahagia dunia akhirat. Kalimantan Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semua diberikan husnul khatimah dan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.